Halo, em, Sagittarius ya. Halo Sagittarius. Oke. Halo juga crosswatcher yang lagi mantau Sagittarius. Ini general reading ya. Energi banyak orang yang punya bercat Sagittarius. Jadi bisa cocok, bisa tidak. Bisa apa saja yang cocok. Mungkin ada terbolak-balik atau vice versa. Ambil yang bermanfaat ya. Dan lebih menyerahkan apapun kepada yang maha kuasa. Yang mau personal reading, konsultasi, coaching, silakan hubungi kontak di deskripsi video ini. Begitu. Langsung saja. Kita mau lihat energi Sagittarius ya. Siapapun ada kaitan dengan Sagittarius. Ini energi bulan Oktober 2023. Kita lihat ya. Oke, cara ada Taurus. Libra, Gemini, Aquarius ya. Gemini. Wah. Taurus, Virgo, Capricorn. Oke. Yang kuat Taurus, Gemini. Bisa energi aja ya. Nanti kita lihat lagi. Nanti dilihat lagi. Oke. Jadi ini bisa kamu ya. Bisa juga dia. Bisa vice versa. Tapi kalau memang ini kamu di bulan Oktober 2023, sebenarnya ya ini banyak hal mau kamu manifest, banyak hal yang kayak pengen kamu wujudkan, banyak hal yang ingin diwujud nyatakan, atau banyak sebenarnya yang diharapkan. Cuma kayak ini mumet banget ya, soalnya banyak yang dipikirkan. Jadi mumet, kayak ngerasa wah bisa emosional nggak stabil. Sebenarnya bisa aja sih happy, bahagia, ya berusaha bahagia, berusaha kayak jalani aja semuanya. Cuma tidak bisa diungkiri kalau emosi ya emosi gitu. Ya namanya juga Sagittarius, elemen api, itu bisa kan meledak-ledak, bisa emosi itu membara, bisa nih emosi sama diri sendiri, bisa juga emosi sama orang lain, emosi sama orang-orang. Misalnya kayak, kenapa ya ini yang aku pikirkan tidak sesuai dengan yang diharapkan, ini yang aku pikirkan ya bikin mumet aja gitu. Mungkin ada juga mikir kayak, ya gimana ya, mikirin diri sendiri aja jengkel gitu, pusing. Mikirin keluarga juga pusing. Mikirin teman, mikirin dia, mereka, wah pusing bingit gitu, pusing banget. Ya, inilah hidup, ya, itulah realitanya. Cuma apa ya, jangan terlalu keras sama diri sendiri. Artinya nggak perlu semua jadi bahan overthinking ya. Nggak perlu semuanya jadi bahan pikiran. Ada kayak prioritas-prioritasnya. Mana dulu ya yang harus dipikirkan, mana dulu yang harus diprioritaskan, baru mikirin yang lain. Jadi satu-satu, pelan-pelan aja dulu ya. Supaya nggak mumet sendiri, pusing sendiri, konflik batin, perang batin sama diri sendiri, emosi sendiri gitu kan. Nggak enak.
nggak enak banget secara mental gitu. Oke, dan aku rasa Oktober kamu memang capek nih, entah capek fisik, capek mental juga bisa. Jadi rasanya capek lah, lelah gitu. Wah, orang-orang nggak tahu aja hidup aku beginilah, begitulah. Wah, kalian nggak tahu aja hidup aku begini, begono. Ya sih, tapi kan semua orang punya masalah, ya. Setiap orang punya masalah kok. Cuma ya begitulah. Kamu sendiri yang memahami masalahmu. Kamu sendiri yang memahami persoalanmu, gitu. Cuma aku ngerasa ini ada hal-hal yang kamu pikirkan itu kayak cuma pikiranmu aja, atau yang kamu rasakan itu ada juga yang kayak cuma perasaanmu aja. Jadi ya ngapain netting ya, ngapain negative thinking, ngapain berpikir negatif, atau ngapain mikirin yang nggak penting, ngapain mikirin yang nggak ada faedahnya. Mending berpikir untuk yang positif, berpikir untuk yang penting, ya itu sih. Oke. Dan aku ngerasa ini ya, kamu ini punya hati nurani sebenarnya. Ya punyalah gitu kan. Kamu punya hati nurani, kamu punya hati yang baik sebenarnya. Cuman entah kenapa ya, kayak lelah aja gitu. Mungkin ini beberapa banyak tekanan ya, tekanan dari depan, belakang, tekanan dari kanan, kiri, bahkan dari orang-orang terdekat sendiri gitu. Ini ada. Mikirin cinta juga pusing gitu. Mikirin doi, wah pusing bingit ya. Coba istirahat dulu, diam dulu ya, cas energimu dulu. Tuh. Oke. Libra, Gemini, Aquarius, ada Pisces, Aries, Leo, Sagittarius, Cancer, Scorpio. Oke, yang kuat ini Pisces ya. Aries, Leo, Sagittarius itu kuat. Kemudian ini yang kuat adalah Libra, Leo ya, Cancer itu kuat. Oke. Ya, bisa energi aja ya. Jadi ini ada seseorang memikirkan kamu. Ada seorang mikirin kamu banget ini. Kayak apa ya? Dia ngerasa bingung gitu. Aku harus apa ya ke kamu? Aku harus berbuat apa untuk dirimu? Ini beberapa ngerasanya kamu itu misterius ya. Kamu itu kayak misterius di mata seseorang. Entah kamu sekarang lebih membatasi diri, entah kamu sekarang lebih menutup diri, entah kamu sekarang bersikap biasa aja gitu. Jadi ada yang bertanya-tanya, kamu kenapa ya? Kamu kayak misterius. Cuma ini ada juga yang kayak takut ya. Takut gitu sih sama kamu. Takut kamu emosi. Takut kamu kayaknya marah ya. Kamu kecewa sama saya. Bisa vice versa. Mungkin ada Sagittarius kayak gitu, atau orang yang berkaitan sama Sagittarius nih ya. Kayak gitu guys. Jadi adalah yang takut-takut. Dan aku ngerasa mungkin ada juga kayak mikirnya mau ngomong baik-baik sama kamu, mau bicara baik-baik, kayak kita tuh kedepannya gimana ya, atau bagaimana ya memperbaiki semuanya, atau ya juga aku punya salah, terus bagaimana ya kedepannya. Cuma ya takut gitu mengganggu kamu, takut mengganggu hidupmu lagi. Nah itu ada. Itu sih.
Jadi entah kenapa ada yang ngerasa kamu tuh berubah atau kita sudah berbeda, ya. Kita tuh kayak nggak hangat lagi, kita sudah dingin gitu. Kita udah dingin, jadi diangetin ya. Pokoknya ada yang ngerasa kita sudah berbeda, ada yang sudah berubah. Jadi kayak ngerasa asing nggak sih? Ngerasa kayak aku bingung aja, aku harus apa? Ya memang kadang ngerasa aja, aku pun banyak salahnya, aku banyak kurangnya, aku juga ya kayak ngerasa bersalah gitu aja sih. Cuma bagaimana ya memperbaiki lagi? Di satu sisi kan kayak takut ya, atau kayak udah segan sama kamu, atau tidak mau mengganggu kamu begitu. Ini ada lo yang pengen banget ketemu kamu, pengen banget bertemu dirimu ya. Ada yang seperti itu. Mungkin memang ada yang sayang sama kamu, ada yang peduli dengan kamu. Jadi kayak ngerasa gimana ya, mendekatimu lagi. Kayaknya tidak mudah. Tidak mudah membuat kamu luluh lagi. Tidak mudah dapatkan hatimu lagi. Nah, seperti itu. Wah. Dan aku ngerasa ini ada ya di antara kalian yang menutup-nutupi sesuatu. Ada di antara kalian merahasiakan sesuatu, memendam sesuatu. Misalnya kayak harusnya kan bisa dibicarakan, tapi kok nggak dibicarakan gitu. Harusnya bisa diomongin, tapi kok nggak diomongin. Nah, seperti itu sih. Ada yang tidak jujur ini, ada yang disembunyikan seseorang. Oke. Di bulan Oktober ya, kamu akan memikirkan lebih kayak ke masa depan sih sebenarnya. Kamu akan mikir tentang masa depan. Tapi ada juga ini berapa kalian mikirin keluarga, atau memang di Oktober ada isu tentang keluarga. Mungkin keluargamu kenapa-kenapa, bisa tentang saudara, orang tua, atau apa ya, kayak itu terlintas gitu di pikiranmu ya di bulan Oktober. Oke. Cuma apapun yang terjadi ya, kamu harus fokus juga sih, fokus sama diri sendiri juga ya. Jangan mikirin orang aja, mikirin diri sendiri juga. Kayak bagaimana ya hidupku ini supaya aku nggak gini-gini aja, bagaimana hidupku ini supaya aku tidak begitu-begitu saja, ya harus dipikirkan. Oke. Dan aku ngerasa memang sih secara emosional kamu ini nggak stabil gitu. Bisa nanti bahagia banget, bisa sedih banget, bisa nanti ramah banget, tapi sekali emosi banget. Ada seperti itu ya kan. Ada nanti kayak mood yang tidak beraturan ya, ada mood atau kayak perasaan tidak beraturan. Kayak misalnya mulai besok aku harus semangat, mulai besok aku harus semangat ya bangun masa depanku. Wah, itu menggebu-gebu tuh, meledak-ledak. Tapi besoknya lagi, wah aku ngedown, aku ngedrop. Udah nggak semangat, nggak mood gitu. Ada beberapa di antara kalian begitu Oktober ya. Oke. Cuma ini ada memang kalian yang ngerasa capek memang. Hidup ini kok banyak banget drama ya, nggak habis-habis rasanya. Tekanan dari sinilah, dari sonolah. Ada orang yang menyakiti lah, ada orang yang mengecewakan lah. Kayak kenapa ya? Kenapa dia begini? Kenapa mereka begitu? Kenapa temenku ya? Keluarga aku kayak gini lah, begitulah. Jadi kayak emosi gitu. So, aku ngerasa yang bisa kendalikan kamu ya dirimu sendiri, ya. Yang bisa mengendalikan dirimu ya kamu.
Jadi kita ini ya, kita bisa marah, bisa kecewa, kita bisa emosi, kita bisa sedih, bisa baper, bisa sensitif ya. Karena ada ketergantungan di situ terhadap energi orang lain. Misalnya, ya aku kecewa sama dia. Tapi memang juga sih karena aku berharap. Atau aku baper nih, aku sensitif sama orang ini, orang itu. Cuma kan ya juga sih, akunya terlalu ngasih hati. Akunya seperti apa ya, menyerahkan seluruh hatiku, menyerahkan seluruh energiku untuk dia, untuk mereka. Ya akhirnya kayak gini lah. Nah, jadi lepaskan itu ketergantungan, lepaskan kemelekatan ke orang-orang. Lebih kayak uruslah diri masing-masing. Urus emosimu, urus hatimu. Karena kita nggak bisa memaksa orang menjaga perasaan kita. Kita nggak bisa memaksa atau menuntut ya orang peduli sama perasaan kita. Itu di luar kendali kita ya. Tuh. Jadi ya coba kembali gitu ke basicnya, ke aslinya seorang Sagittarius ya. Seorang Sagittarius itu sebenarnya bisa kok cuek, bodoh amat, masa bodoh gitu ya. Yang penting kamu sudah lakukan yang terbaik di hidupmu. Yang penting kamu sudah berjuang, sudah berkorban. Ya udah, mereka mau gimana ya terserah ya. Yang penting Tuhan melihat, yang Maha Kuasa tahu amal baikmu, perbuatanmu ya. Tuh. Oke. Sekarang kita lihat yang kamu kerjakan. Oke. Yang kamu kerjakan ini kayaknya ada kepastian, ada kejelasan ya di bulan Oktober. Oke. Cuma ini capek ya, kayaknya capek-capeknya banget di Oktober. Ada kalian nanti lelah secara fisik, secara mental ya, soal kerjaan, kegiatan yang kamu usahakan, kamu bisa capek. Jadi jangan lupa istirahat, jaga kesehatan ya. Tuh. Ini aku ngerasa ada di antara kalian mau memperbaiki keadaan, mau memperbaiki gitu ya. Gimana lah supaya kerjaanku yang aku usahakan ini meningkat, bisa pulih kembali gitu. Cuma memang ini drama-drama banyak banget datang ke hidupmu. Entah itu orang-orang terdekat lah, di lingkunganmu lah, di circlemu, ada aja memancing emosimu. Jadi tahan emosimu ya. Oke, berbahagialah, bersukacitalah. Bahagia itu pilihan ya, daripada emosi. Senyumin aja gitu. Tertawa aja, hahaha. Supaya tidak emosi, supaya tidak sensi sendiri atau wah ngerasa ribet sendiri gitu. Cuma aku ngerasa at the end, pada akhirnya ini ada kebahagiaan ya yang akan dirayakan. Semoga lah ada keberhasilan, ada kesuksesan ya. Karena ini pada akhirnya ada kalian akan merayakan keberhasilan. Semoga ya kamu sukses gitu. Oke. Terus finansial, keuangan ya. Wah, mikirin duit bingung ya. Mikirin finansial ada yang bingung. Menimbang-nimbang. Ini bagaimana ya keuanganku? Duar gitu. Di sini dikatakan dengar intuisi ya, dengar kata hati, firasatmu. Soalnya ini nggak bisa sembarangan mengelola keuangan gitu. Oke.
ngerasa ada situasi baper ya. Ada situasi kayak sensitif juga sih mikirin uang. Kayak misalnya ada rezekimu, ada pemasukan ya untuk kamu di Oktober. Cuma ya kamu seperti bingung sih, bingung dalam artian bagaimana ya menggunakan uang ini. Ya kamu harus pikirkan baik-baik atau dengar intuisimu ya. Dengar kata hatimu bilang, ya bagaimana sih mengelola atau manajemen keuangan yang baik ya. Karena kan kita nggak tahu ya, namanya keuangan, finansial, itu bisa berubah-berubah. Gitu. Soalnya aku ngerasanya sebenarnya kamu ini butuh support, butuh dukungan, butuh kayak semacam apa ya. Ya siapalah yang bisa gitu mendukung keuangan aku. Jangan semua aku pikirkan ya. Jangan semua ya aku pikirin sendiri gitu. Ada perasaanmu kayak ya pengennya ada gitu membantu atau memulihkan ya keuanganmu. Atau pengennya kayak maunya orang-orang ya ngasih dampak positif lah untuk keuanganmu. Jangan ngasih dampak negatif untuk keuanganmu. Contohnya misalnya keluarga, teman, ya harusnya janganlah membuat keuangan aku menurun. Jangan buat finansialku makin ngedown gitu. Pokoknya kayak berharap aja ada keuntungan. Ada gitu ya, andaikan orang-orang mengerti keuanganku, membantu gitu meningkatkan finansialku. Ya kamu butuh seperti itu. Cuma ya kembali lagi, kita nggak perlu ketergantungan ya. Karena kayak gimana pun, pada akhirnya kamu sendiri yang bisa totalitas untuk dirimu sendiri. Pada akhirnya kamu sendiri yang ada untuk dirimu sendiri. Jadi ya andalkan diri sendiri. Kayak aku meningkatkan keuangan ke depannya seperti apa. Ya kamu pikirin lah. Kamu yang kayak bertindak supaya ada perubahan, supaya ada peningkatan gitu. Oke? Jadi sampai di sini dulu Sagittarius. Ini beberapa saja yang cocok bisa Vesper saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah nonton video ini. Kalau kamu suka jangan lupa di like, jangan lupa subscribe, jangan lupa di komen. Dah.